Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu. Setelah diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya, Bunda Maria dinobatkan sebagai Ratu. Peringatan ini dirayakan 7 hari setelah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, yaitu pada tanggal 22 Agustus. Keratuan Maria tidak dapat dipisahkan dengan Yesus sebagai Raja dari segala raja yang kekal selama-lamanya. Karena Maria melahirkan Yesus yang adalah Raja atas surga dan bumi, kita hendaknya mengimani juga Maria sebagai Bunda Sang Ratu Surga. Pada peringatan ini pula, kita diingatkan akan doa Angelus atau doa malaikat Tuhan sebagai pengenangan akan kabar suci dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Doa ini merupakan sebuah pengakuan iman atas karya keselamatan Allah, di mana sabda Allah menjadi daging dalam rahim perawan Maria melalui Roh Kudus. Pokok dari doa Angelus adalah pengulangan 3 kali doa salam Maria bersamaan dengan bunyi bel untuk dipersembahkan kepada malaikat Gabriel yang membawa kabar sukacita dari Allah. Selama masa Paskah, doa Angelus diganti dengan Ratu Surga atau Regina Caeli. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Rut bab 1 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 3 sampai 6, ayat 14b sampai 16 dan ayat 22. Pada zaman para hakim, pernah terjadi kelaparan di tanah Israel. Maka pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, Elimelek namanya, beserta istrinya dan kedua orang anaknya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian meninggallah Elimelek, suami Naomi, sehingga Naomi tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya itu lalu mengambil wanita Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka tinggal di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah pula kedua anaknya, sehingga Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Kemudian berkemas-kemaslah ia dengan kedua menantunya, mau pulang meninggalkan daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu Naomi telah mendengar
bahwa Tuhan telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. Orpa lalu mencium mertuanya, minta diri pulang ke rumahnya. Tetapi Rut tetap berpaut pada mertuanya. Berkatalah Naomi, "Iparmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada para dewanya. Pulanglah juga menyusul dia." Tetapi Rut menjawab, "Janganlah mendesak aku meninggalkan dikau dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ pula aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ pula aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama Rut menantunya yang berbangsa Moab dan turut pulang. Dan mereka tiba di Betlehem pada permulaan musim panen jelai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mahkota surgawi bagi yang taat dan setia mengikuti Yesus. Hari ini tanggal 22 Agustus, gereja merayakan perayaan agung peringatan Santa Perawan Maria Ratu Surga. 1 minggu sesudah gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga tanggal 15 Agustus yang lalu. Dalam kitab Wahyu bab 12, Rasul Yohanes mengisahkan penglihatannya akan surga di mana terlihat seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan bermahkotakan 12 bintang. Tanda besar di langit itu, yaitu perempuan tersebut tidak lain adalah Bunda Maria, sebab anak laki-laki yang dilahirkannya dan yang akan menggembalakan semua bangsa itu adalah Kristus. Karena Yesus putra Maria adalah putra Allah dan Raja semesta alam,
maka tentulah Maria menjadi permaisuri di surga. Ia adalah Ratu Surga. Yesus menganugerahkan kepada ibunya mahkota seorang ratu yang pantas dipuji dan diagungkan. Tapi tentu saja bukan terlebih soal hubungan darah antara Yesus dan Maria, sehingga Maria dimahkotai di surga dengan gelar ratu. Maria adalah sekaligus murid Yesus yang paling setia dan taat pada kehendak Allah Bapanya. Ia taat pada rencana Allah untuk mengandung dan melahirkan Sang Putra Penebus dunia dan setia mengikuti Yesus. Saudara terkasih, dalam 2 Timotius bab 4 ayat 7-8, Rasul Paulus mengatakan bahwa baginya telah tersedia mahkota kebenaran karena telah memelihara iman. Kesetiaan Paulus untuk memelihara dan memperjuangkan imannya memberi keyakinan pada dirinya bahwa ia akan menerima mahkota kebenaran. Inilah mahkota ratu yang diterima Maria, karena itu telah memelihara imannya dan setia mengikuti Yesus sampai kematiannya di kayu salib. Rasul Yakobus dalam Yakobus bab 1 ayat 12 berkata, mereka yang bertahan sampai kesudahannya akan menerima mahkota kehidupan. Yesus telah memberikan ibunya Maria menjadi ibu kita juga. Maria, bunda kita, adalah Ratu Surga. Ia menjadi pengantara doa-doa kita kepada Bapa di surga melalui Yesus Putranya. Bahagianya kita punya Ibu Surgawi yang mengenal kita putra-putrinya, mencintai kita sebagaimana ia mencintai Yesus Putranya. Bunda Maria selalu mendoakan kita dari surga agar kita tidak sendirian berjalan di dunia ini. Ia menemani kita dengan doa-doanya agar kelak kita juga menerima mahkota kehidupan abadi di surga. Saudara-saudariku terkasih, tetaplah setia mendoakan doa rosario, hadiah Bunda Maria bagi kita, agar hati kita selalu melekat pada Yesus Putranya. Biarlah genggaman tangan kita pada untayan mawar rosario menjadi seperti seorang anak yang selalu memegang tangan ibunya agar tak menyimpang dari jalan yang ditunjuk Tuhan. Seperti Bunda Maria taat dan setia, serta penuh kasih kepada Bapa Surgawi dan Yesus Putranya, demikian juga kita semakin mengasihi Tuhan dan sesama saudara kita. Bila kita ingin tiba di surga kelak dan tinggal bersama Bunda Maria, maka serukanlah dalam doa-doa kita ungkapan penyerahan diri kita pada kehendak Allah, seperti halnya Bunda Maria. Aku ini hamba-Mu ya Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria, Ratu Surgawi, doakanlah kami anak-anak-Mu ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.